Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah padamu. Haleluya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah padamu. Haleluya. Salam saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, salam sehat dan salam bahagia buat kita semua. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan secara khusus hari ini kita akan membahas mengenai pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Allah. Nah, berkaitan dengan pengenalan akan Allah, pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata ada beberapa tipe. Ya. Ada beberapa tipe orang berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan. Paling tidak hari ini ada 4 tipe berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan. Tapi sebelumnya saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Di sini ditegaskan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saya berdoa kalau setiap kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang menjadi kepunyaan Tuhan. Karena apa? Karena kita mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Tetapi berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan, ternyata ada beberapa tipe orang. Ya. Ada beberapa tipe orang berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan. Tipe yang pertama adalah orang yang tidak mengenal dan tidak dikenal oleh Tuhan. Ya. Jadi dalam kehidupan ini ada orang yang memang tidak mengenal dan tidak dikenal oleh Tuhan, yaitu oleh Tuhan Yesus. Tipe ini adalah orang-orang yang memang belum percaya, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, apalagi lahir baru, sama sekali belum menjadi bait Roh Kudus. Jadi tipe ini adalah tipe orang yang memang di luar Tuhan Yesus. Di dalam Galatia 4 ayat 8 di sana dikatakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Firman Tuhan ini luar biasa. Jadi ketika kita tidak mengenal Allah yang sejati, Allah yang benar, sebenarnya kita juga adalah hamba-hamba Allah. Tapi bukan hamba Allah yang benar, bukan hamba Allah yang sejati.
tetapi hamba Allah yang sebenarnya bukan Allah. Jadi inilah tipe yang pertama. Orang yang memang tidak mengenal Allah dan juga tidak dikenal oleh Allah. Mereka adalah hamba-hamba yang sebenarnya bukan hamba Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tipe yang kedua adalah orang yang mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan bahwa dirinya kenal Allah. Lidahnya, bibirnya mengaku kenal Tuhan, tapi perbuatannya, sikapnya, perilakunya tidak mencerminkan bahwa dirinya kenal Tuhan. Di dalam kitab Titus, Titus pasal yang pertama ayat 16, di sana dikatakan mereka, jadi bukan hanya 1-2 orang, termasuk tipe ini ternyata banyak juga. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Bibirnya, perkataannya mengaku kenal Tuhan, mengaku kenal Allah. Tapi sayang perbuatannya tidak mencerminkan bahwa dirinya mengenal Allah. Bahkan di sini dikatakan perbuatannya keji. Tidak mampu melakukan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Perkataannya baik, tapi perilakunya buruk. Perkataannya mungkin ya ada sesuatu yang benar, tapi hidupnya tidak benar, bahkan hidupnya jahat. Ini tipe yang kedua. Orang yang mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan kenal Allah. Sekarang tipe yang ketiga. Berkaitan dengan pengenalan akan Allah adalah tipe yang ketiga. Orang yang merasa mengenal Tuhan, mengenal Tuhan Yesus, tapi Tuhan sendiri tidak kenal. Dia merasa kenal Tuhan, tapi Tuhan sendiri nggak kenal. Waduh, ini cilaka saudara ya. Ayat ini ayat yang sudah tentunya sering kita baca, yaitu di dalam Matius 7 ayat 23. Di sana dikatakan, pada waktu itulah aku, ini kata Tuhan Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Aduh, ini Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan terus terang, aku tidak pernah mengenal kamu. Padahal kalau kita melihat konteks ayat ini, saudara sekalian, perkataan ini ditujukan kepada orang-orang yang secara manusia, secara mata jasmani luar biasa. Kenapa luar biasa? Orang ini punya karunia yang luar biasa. Bukan saja bernubuat, tapi juga mengusir setan, bahkan melakukan mujizat. Nah, kalau orang yang punya karunia bernubuat, mengusir setan, nubuat itu ramalan. Mengusir setan, kemudian menyembuhkan, saya percaya banyak dipuja, banyak dipuji. Bahkan pengikutnya luar biasa. Pengikutnya begitu banyak. Orang ini begitu hebat di mata manusia. Tapi Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa kok Tuhan sampai katakan kepada orang yang nampak hebat ini tidak pernah mengenal, padahal orang ini punya karunia? Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, orang ini lupa daratan. Orang ini sudah dapat karunia, tapi menggunakan karunianya sekehendak hatinya, bahkan tujuannya saya percaya
untuk mencari keuntungan pribadi. Oleh sebab itu Tuhan katakan, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Karunia itu berasal dari Tuhan. Seharusnya menggunakan karunia sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi orang ini menggunakan karunia sekehendak hatinya. Dia terima karunia tapi dia lupa sumber karunia. Dia melupakan siapa yang memberikan karunia kepadanya. Sehingga Tuhan katakan bahwa orang ini telah melakukan kejahatan. Sehingga Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah daripadaku. Diusir sama Tuhan. Diusir sama Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita boleh belajar apa yang nampak hebat di mata manusia, apa yang nampak luar biasa di mata manusia, belum tentu di mata Tuhan orang ini hebat. Belum tentu di mata Tuhan orang ini luar biasa. Apa yang nampak di mata manusia luar biasa, sepertinya orangnya begitu dekat sama Tuhan. Belum tentu orang ini justru diperkenan sama Tuhan. Ya? Kalau kita melihat konteks ayat ini, semua orang saya percaya terkagum-kagum. Tapi Tuhan justru sebaliknya. Dia mengusir. Bahkan dia mengatakan, engkau pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itu tipe yang ketiga. Sekarang tipe yang keempat. Berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan, tipe orang berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan adalah ini. Orang yang mengenal Tuhan dan dikenal sama Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, dikenal sama Tuhan. Saya akan baca di dalam Yohanes 10 ayat 14. Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita boleh menjadi pribadi yang masuk dalam tipe yang keempat ini. Orang yang mengenal Tuhan, dikenal Tuhan, adalah orang yang secara pribadi sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan perjumpaan secara fisik, tapi dia mengalami hadirat Tuhan dalam hidupnya. Rohnya sudah dijamah oleh roh Tuhan. Hatinya sudah mengalami jamahan Tuhan, jamahan kasih Tuhan. Mengalami kelahiran baru. Roh Kudus hadir dalam hidupnya dan dia menjadi bait Roh Kudus. Jadi Roh Kudus hadir dalam hidupnya, melahirkan baru dalam hidupnya. Dia menerima Roh Kudus dalam hidupnya, menjadi bait Roh Kudus. Dan saya percaya dia juga menerima karunia Roh Kudus. Kemudian hidupnya mengalami perubahan. Hidupnya meninggalkan perbuatan-perbuatan lama dan dia menjadi manusia yang baru. Karena kelahiran baru, dia menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Dan saya percaya hidupnya juga menghasilkan buah Roh Kudus. Orang ini berjumpa dengan Kristus. Orang ini berubah. Dan orang ini berbuah. Dan dia terus bertumbuh, bertambah di dalam Kristus. Tipe orang inilah yang mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. 1 Yohanes 1 Yohanes 8 ayat 3 di sana dikatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Orang yang mengenal Allah, orang itu saya percaya pasti mengasihi Allah. Tak kenal maka tak sayang. Karena dia kenal Allah, kenal Yesus. Dia semakin mengasihi Yesus dalam hidupnya.
Jadi saudara sekalian, kalau tipe yang pertama berbicara mengenai orang yang di luar Tuhan, di luar Kristus. Tapi tipe kedua dan tipe ketiga, itu adalah orang yang tadi katakan mengaku kenal Tuhan, bisa saja adalah orang yang KTP-nya Kristen. Lahir dari keluarga Kristen, tapi sayang, Kristen tanpa pertobatan. Kristen KTP saudara ya, Kristen tanpa pertobatan. Atau hanya sekedar beragama. Atau bisa juga dikatakan Kristen tanpa Kristus. Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa Kristus. Dia ngaku kenal Tuhan, tapi hidupnya di luar Tuhan. Biarlah setiap kita boleh menjadi pribadi yang masuk dalam tipe yang keempat. Jadi pribadi yang mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan, ingat, masa depan kita pasti kita akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Di dalam apa? Di dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan, di dalam sukacita, dan di dalam kekekalan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.